Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome back to Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024. We hope you had a refreshing break, enjoy your lunch, and also took the opportunity to perform Dhuhr prayer. Now we would like to continue with the next session of IPR presentation Agasit 2024. We would like to give the first presentation to Ibu Maya Safira from BPKS to the stage to present the project CT3 Port, City 1 Port in Sabang Island. To Ibu Maya Safira, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih hadir di sini. Because the committee asked me to deliver this presentation in English, maybe I will mix later. My name is Maya Safira. I'm currently serve as Director of Promotion and Cooperation of BPKS, or Sabang Free Trade Zone Authority. For the first session, it's supposed to be presented by my deputy, but because he lost his voice this morning, so I will represent him right now. Next, please. Please play the video. All right, that was our video introduction. So Sabang Free Trade Zone is one of the 4 FTZs in Indonesia. The 3 are located in Kepri, Kepulauan Riau, but only Sabang that located in Aceh province. So in total, we have 213 kilometer square, and then consisting of Sabang City and also Pulau Aceh district. And our major sector is port. And then the establishment of BPKS, according to Indonesian law of 37 year 2000 regarding the free port and free trade zone. So these are the incentive atau kemudahan yang kita tawarkan di Sabang FTZ that consists of we are the free trade area, and then we have free of entry fee, VAT for 11%, free sales on luxury, tax on luxury goods, pajak barang mewah. Then we have also prohibited and restricted items, we issue that, and also we can assist you, the companies, the private sector, is in issuing foreign investment PMDA atau FDI, and also PMDN. So here are the snapshot of Sabang Free Trade Zone. We have the duration for 70 years. It's already 24 years BPKS had been established. So we hope
in the next future, we can make many significant contribution to make Sabang high again, like before. Also, in total, we have 5 islands in Sabang and 3 islands in Pulau Aceh. And BPKS with the Pemko Sabang and also CIQP, Bea Cukai, Immigration, Port and Quarantine, we really close collaboration each other. So we can issue visa on arrival by the cooperation with immigration. We have about 2,800 companies and SMEs in Sabang Free Trade Zone. So today, actually, we're going to present 4 topics, and the 2 topics will be in this first session. First is port development. So, as you can see, the City One, we have 2 ports. Apart from Balohan Port, selain Balohan Sabang, kita punya 2 pelabuhan lainnya. We have another 2 port. First is City One, and at the cross, we have City 3. And this is the details or specification of our port. The City One have length 180 meters, with the staking yard is about 1.4 hectare. And also City 3 have length for 420 meter, with the depth, natural depth without dredging is about 20-25 meter. And the staking yard is about 8.5 hectare. Jadi ini dikatakan oleh sebanyak investor bahwa pelabuhan Sabang sangat natural karena memiliki kedalaman yang sangat bagus and with international standard. Jadi sebenarnya kita memiliki pelabuhan yang sangat baik kedalamannya. The port also equipped with modern equipment and heavy equipment. And like I said before, that we collaborate closely with CIQP, and we have freshwater supply about 70 tons per hour, and it can consider as well as bunkering service port. This is already, so I skip it. In 2020, we have a study from RITES that conducted by RITES. RITES is like PU in India, so like public works institution in India. So it said that from the advantages of Sabang port to attract transshipment cargo, first because it has natural depth, and no siltation and hence no maintenance dredging cost because we don't need to do the dredging, and it's also very close to the Sabang port, like from India, the Malacca Strait. Actually, it needs only 35 until 45 minutes if we have direct flight from Sabang to Andaman in India. So it will be very advantageous. So it can be considered as a new transshipment hub and also for Singapore and Port Klang as the competitor. So what can be considered for general cargo for Sabang port based on the study that conducted by RITES? It can be for the construction material waste, and then sand, aggregates, boulders, and cement. Also can be for palm oil and other edible oils, for aqua product and other consumable items. The total general cargo estimate is 0.5 to 1.4 MTPA. Maximum ton per annum or per annual. And this is the project financial analysis that conducted by RITES at that time. The net present value is the cost of debt is about 9.30% with the 36.1 million US dollar, and the project IRR is about 12.66%. The average DSCR is about 2.6. With the total calculation to make City 1 and City 3 maximize or optimize to maximal usage, it will be 1.4 million US dollar. This is other holistic development can be developed in Sabang region. There are ship scrapping, bunkering, STS or other marine services,
IT and digital port system, tourism, and fisheries. So we go to Sabang Port for supporting oil and gas operation. Currently, this is very hot topic for Sabang itself. Like in this last 6 months, there are so many investors that come to us and approach us, and we are currently under negotiation with Mubadala Energy to make Sabang as shore base. So first one is as offshore supply base, and the second one for fueling oil and gas operation. So here we can develop shore-based facilities, bunkering services, and STS, ship-to-ship transfer. Actually, STS is the easiest action that we can take right away before the others. What makes Sabang the ideal choice? It's a strategic location. As you know that Sabang is located in the Malacca Strait and Indian Ocean. And we have comprehensive services and collaborative network because we collaborate with a lot of institutions, not only central government, international government, and also private sectors. The second topic will be cruise and yacht tourism in Sabang. How we maximize port for cruise and yacht in increasing the tourist arrival in Sabang FTZ. Bagaimana kita selain tadi sebagai oil and gas operation dan service-service lainnya yang bisa kami berikan, tapi juga bagaimana caranya agar pelabuhan Teluk Sabang juga dapat untuk menambah kunjungan dari kapal pesiar dan yacht. This is an overview of tourist arrival in Sabang. You can see there's a decline. It's already mentioned by Dato' Khairil this morning. And then for yacht, there are 88 until October, and the cruises, there are still 3 out of 8 calls. So there are other 2 calls in this December, actually. And this is already mentioned. So why Sabang has a pivotal play point for yachters and cruise? Because Sabang is gateway to Sumatra and beyond. So the primary entry point, and also Sabang a strategic position by the Malacca Strait. And there is a blend of culture, history, and recreation. So for cruise and yacht, we closely collaborate with the local government or Pemko Sabang in increasing the visitors. There is Pak Faisal here. And these are the cruise liners that visiting Sabang the most. Ini adalah frequent cruise yang datang ke Sabang. Dari Azamara paling sering, Seabourn juga. Kemudian ada Phoenix dari Jerman, kemudian Silver Sea dan Marella Cruises. There are other cruise liner as well, but we only put the most common one. And apa sih yang mereka lakukan ketika di Sabang? So the top activities for cruise passenger and yachters in Sabang. So usually they will explore the 3 unique tourism village atau desa wisata. We have 3 desa wisata in Sabang, Iboh, Jaboy, and Anek Laut. Then the second one, of course, they visit the iconic Kilometer Zero Monument. They can join the traditional dance with local school kids and also step into history for Sabang historical site like Japanese fortress and also the Quarantine Hutch building and Sabang Museum as well. So this is the development for Sabang to enhance the cruise and yacht passenger. It should be, there's an improvement in infrastructure. As for example, the cruise terminal. Right now, we only have basic cruise terminal, so it's only for docking, but there's no fancy terminal yet, so we really need investor for this.
And the second part is this is very essential as well for the yarders, the repairing workshop. So we really need the semi-skilled worker and the warehouse to establish the repair workshop for yachters in Sabang, so we can attract more yachters to come. And then the third one is variety of accommodation. Right now we only have like low to middle class for the accommodation. Only one or two like very upper class accommodation. So we really need the variety of accommodation. And apart from that, we also need a kind of this hotel like have MICE function. That's what we really need currently. So I hope that Dominic from Halal International and maybe other investor can open the another resort in Sabang that has MICE function in it. And the fourth will be variety of tourist attraction, for example, theme park, because right now visitors not really have many numbers of variety of tourists. They only do diving, snorkeling, go to 0 kilometer, but the parents that bring along the children, sometimes the children don't know what to do. Sometimes they only do snorkel or swimming. But if we have the theme park, there will be many activities the tourists can do, especially for family. Currently, there are a shifting from a backpacker like 5 years ago, 10 years ago that visiting Sabang. But right now, there are also foreigners that come with the family. So usually if they come with family, it already considered the touristic more luxury because they bring along the family, like the children. So we need more middle to upper class attraction. And positioning Sabang as a strategic port in the ASEAN region. This is one of our output when we had a cruise dialogue last week. Okay, this is my last presentation for this session. So this is to sum up, there are four key sectors. There are logistic and warehousing, shore-based and transshipment hub, marine and fisheries, and tourism and hospitality. Those three main incentives that BPKS can give, the duty-free zone benefit, streamline investment process, and strategic location for transshipment. So this is slides. Please play the video. This is the video for Cruise Dialogue 2024. This is the City 3 port. This is Ibu Rubiah. All right, thank you so much. That's all from me for the first session. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause once again for Ibu Maya Safira. Terima kasih banyak Ibu untuk presentasinya from BPKS. Esteemed guests, ladies and gentlemen, now we would like to invite Ibu Rahimah Khairi Isfani from Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh to the stage to present Fisheries Infrastructure PPS Kutaraja. To Ibu Rahimah Khairani Isfani, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Yang kami hormati Bapak Ibu yang masih alhamdulillah Allah takdirkan bisa hadir di ruangan ini dengan sehat, selamat, diberkahi selalu. Mungkin kami akan langsung saja ya pada presentasi kita kali ini. Ini sebenarnya tadi Bapak Kepala Dinas sudah hadir saat sesi kita sebelum makan siang tadi. Cuman kami menginformasikan saja bahwa beliau kemudian harus kembali karena saat ini kita sedang mengadakan juga lomba masak serba ikan di Anjung Monmata Pendopo Gubernur Aceh. Dan beliau harus segera kembali ke sana untuk menerima tamu dan sebagainya sesuai dengan jadwal yang ada di sana. Baik, mewakili beliau semoga tidak mengurangi arti dari pertemuan hari ini. Pertama kali yang ingin saya sampaikan juga adalah terima kasih sebesar-besarnya untuk DPM PTSP Aceh yang senantiasa menjadi teman terbaik, ikut mensupport kita di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja dalam berbagai hal ya, terutama untuk publikasi, informasi pelabuhan perikanan setiap saat. Terima kasih. Saya cerita saja Bapak Ibu ini, ini adalah pelabuhan kita, PPS Kutaraja, Pelabuhan Perikanan Samudra, kelasnya. Jadi ada 4 kelas pelabuhan perikanan menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada 4 yaitu yang pertama pangkalan pendaratan ikan kelas PPI, kemudian ada PPS, ada P3 namanya Pelabuhan Perikanan Pantai seperti kelasnya yang di Labuhan Haji saat ini. Kemudian ada Pelabuhan Perikanan Nusantara setelahnya itu seperti yang di ID. Kemudian ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudra kelasnya yang paling atas. Saat ini ada 7 seluruh Indonesia dan kita satu-satunya PPS Kutaraja ini yang di bawah kewenangan Provinsi Aceh. Begitu. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah Aceh begitu berkomitmen untuk mengelola sendiri pelabuhan perikanannya karena memikirkan begitu banyak rakyat Aceh yang kemudian berpenghidupan di pelabuhan di PPS Kutaraja ini. Baik, PPS Kutaraja sendiri mempunyai luas lahan darat hingga 60 hektar, kemudian ada luas perairan 80 hektar dengan 2 kolam labuh sekarang. Jadi yang beroperasi untuk bongkar kapal itu adalah 10 hektar dan 70 hektar laginya ada kolam satunya lagi itu sedang kita persiapkan, sudah juga digunakan untuk menginap kapal dan sebagainya dan kita baru 2023 kemarin menyelesaikan 100 meter lagi dermaga, semoga bisa digunakan dan saat ini sudah mulai digunakan oleh para pengusaha kapal untuk aktivitasnya. Dan ini lahan industri dari 60 hektar lahan itu ada 43 hektar yang merupakan lahan industri dan 30%-nya yang baru terisi saat ini. So kita masih punya banyak sekali lahan yang tersedia untuk Bapak Ibu ikut berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja. Dan saat ini aturan pengelolaan barang milik daerah BMD untuk proses sewa lahan KKSPK atau dan sebagainya itu sekarang mengikuti Permendagri nomor 7 tahun 2024. Pak Almer, ini kita sudah punya peraturan baru lagi, kita belum buat kontrak yang lama, baru 2 minggu yang lalu kita dikabarin lagi bahwa kajian yang baru saja selesai ternyata kita simpan dulu, kemudian kita punya peraturan baru. Mungkin Agasit tahun depan, belum lagi Agasit tahun depan kita sudah punya lagi aturan yang lain. Ini kemudian ingin saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kalau dibilang aturan ini kan sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita ya, gitu. Tapi kemudian kalau dalam perjalanannya ini jadi, saya mungkin tidak benar kalau mengatakan ini mengganggu investasinya sendiri, tetapi mungkin kita harus melihat dari banyak sisi ketika aturan ini diganti per waktu gitu ya. Jadi kita belum bisa menyelesaikan satu hal, kita sudah harus mempelajari lagi hal yang baru.
mungkin itu. Dan ini cerita tentang volume dan nilai produksi. Ini kita kumpulkan 5 tahun terakhir dari 2019 hingga 2023 yang kemarin. Ada 26.489 ton sepanjang tahun 2023. Jadi itu sekitar 90 sampai 100 ton per hari untuk volume rata-rata produksi di PPS Kutaraja. Dengan nilai produksi itu hingga mencapai 401,5 miliar rupiah per tahunnya ya. Oke, ini adalah ikan dominan yang ada di kita. Ada cakalang, layang benggol, madidihang, tongkol pisang, tongkol cerutu, dan tongkol banyar. Mungkin ini lebih kurang demikian, tuna, tongkol, cakalang sering disebutnya ya, TCT. Baik, kemudian ini adalah jumlah armada kita, Bapak Ibu boleh kita lihat sebentar, ini jumlah armadanya meningkat terus setiap tahun, hingga di tahun 2023 ini sudah 630 unit, ini kapal yang berpangkalan. Jadi kayak kapal-kapal di ID, misalnya pelabuhan dari Kuala ID, kemudian juga banyak yang menurunkan muatannya di PPS Kutaraja, karena sekarang kan aturan kapal itu ada 2 pangkalan dia boleh. Jadi misalnya di asalnya dari ID misalnya di sana satu, kemudian bisa di PPS Kutaraja satunya, dan kebanyakan 20% ya mungkin ya, 20% armada di Aceh itu sudah punya pangkalan di PPS Kutaraja. Nah ini menunjukkan juga betapa PPS Kutaraja menjadi, karena akses kita dengan darat mudah, laut juga mudah. Jadi ini diminati sebenarnya ya untuk akses penjual belian hasil produksi ikan. Demikian. Nah ini adalah fasilitas lebih kurang ya ini silahkan kita baca saja, ini kami sampaikan untuk menyampaikan bahwa kita punya fasilitas yang tersedia sudah, yang sudah terpasang di sana, yang sudah sekarang digunakan. Oke, nah ini dia, ini industri yang sudah beroperasi di PPS Kutaraja. Dari tahun 2014 dulu, PPS Kutaraja beroperasi di tempat yang baru. Ini yang bergerak cuma hanya satu perusahaan, yaitu galangan kapal, jol kapal. Dan sekarang para pengusaha yang berada di dalam kawasan juga, dengan saya yakin dengan segala mengumpulkan segala hubungan emosional yang dipunya, kemudian untuk tetap berada di kawasan. Karena memang para pengusaha ini bukan hanya keuntungan, barangkali saya pikir begitulah kami melihatnya, bukan hanya keuntungan saja yang dipertimbangkan, namun ada hal-hal untuk membangun daerah dan sebagainya, saya pikir ya. Kalau hitungan bisnis barangkali sudah harus kita pikir-pikir ini berada di PPS Kutaraja. Karena memang banyak sekali aturan-aturan yang harus berada di sekeliling kita untuk jadi pertimbangan saat kita menjalankan bisnis. Demikian mungkin. Kami tunggu Anda berinvestasi di PPS Kutaraja. Sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ikan itu bau, tidak menyenangkan, tapi hasilnya sangat menggembirakan. Itu yang sudah dirasakan teman-teman yang sudah berusaha di PPS Kutaraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa meriah kepada Ibu Rahimah Khairi Isfani. Thank you very much Ibu Rahimah Khairi Isfani for the presentation. And now we would like to invite Bapak Almuniza Kamal from Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh to the stage to present about sustainable tourism Lokna Golf and Marine Sport Resort. Bapak Almuniza Kamal, the stage is yours. Cek, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur ke Allah, selawat ke Nabi, yang tak henti-hentinya kita selalu ucapkan baik dalam lisan dan tentunya dalam hati.
baik itu dalam bentuk silaturahim siang hari ini menjelang sore dan dalam keseharian kehidupan kita. Karena itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan ketenangan untuk beraktivitas tentunya dalam keseharian kita. Bukan begitu Bu? Ya betul, Bu PLH di PNTSP. Jadi izin Bapak Ibu, penghormatan kami untuk seluruh para hadirat sekalian. Sebenarnya selayaknya presentasi yang kami akan sampaikan sebentar lagi adalah menjadi fungsinya dari aset, karena aset yang menjadi salah satu aset idol pemerintah Aceh atau rakyat Aceh adalah lapangan golf yang memang kurun waktunya adalah lapangan golf yang lumayan different dibandingkan lapangan golf lainnya yang ada di Indonesia dan termasuk lapangan golf tertua nomor 2. Yang pertama saya nggak tahu, tapi dari data informasi yang kami dapat adalah salah satu lapangan golf yang dibangun pada tahun 1997 atau 1996 kalau nggak salah saya. Namun karena ini sudah menjadi permintaan dari panitia, tentu selaku pengemban amanah yang menjaga ataupun yang selama ini mengelola lapangan golf, kami bersedia untuk menyampaikan. Mungkin sebelum kami sampaikan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan ataupun potensi yang bisa kita jual dari lapangan golf ini, saya ingin Bapak Ibu menyaksikan video singkat kita sebagai ya membayangkan bahwa kondisi lapangan golf kita itu indah dan sangat berpotensial untuk kita kembangkan di kemudian hari. Silakan panitia. Ada videonya? Sudah saya kirim tadi. Video. Ini kondisi terkini. Lapangan golf ini lebih kurang luasnya 57 hektar dengan fasilitas ada 18 hole, namun 9 hole yang masih berfungsi dengan baik. Ya seperti ini kondisinya. Alhamdulillah bagian belakang lapangan golf muncul banyak pondok-pondok wisata selama ini yang memang belum terorganisir dengan baik oleh kami, namun menjadi kekuatan bagi desa setempat. Jalan di tengah menuju lapangan golf yang di belakang sudah kita aspal karena memang kegiatan PON selancar pelaksanaan PON dahulu kita disiapkan oleh pemerintah Aceh. Alhamdulillah pagar betonnya meskipun 1-2 mulai roboh, tapi insya Allah nanti seandainya ada yang berminat tentu akan kita lakukan renovasi. Seperti awal kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh membangun kawasan ini sekitar pada tahun 1997, tepatnya sebenarnya dimulai 1996 dan telah dilakukan proses rehab beberapa kali. Pasca rehab Rekon Aceh atau pada saat BRR juga dilaksanakan dan sebenarnya 18 hole itu sudah berfungsi. Ini kondisi dan tentu dalam pemanfaatan regulasi, next coba masuk ke halaman 3 regulasi. Kita ketahui bahwa aset pemerintah itu ada beberapa model regulasi untuk pemanfaatannya, ada tentunya dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Kanun Aceh nomor 3 tahun 2022 tentang RIPKA. Jadi Bapak Ibu,
Alhamdulillah pemerintah Aceh sudah memiliki rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh sampai dengan 2034. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga akan lahir, di mana kanun pemajuan kebudayaan juga akan lahir. Ini menjadi kekuatan bagi pemerintah Aceh, tepatnya di fungsi kepariwisataan dan kebudayaan, untuk menyusun program dengan lebih terfokus dengan kekuatan kebudayaan Aceh dengan kekuatan syariahnya, akan berlandaskan dengan potensi sejarah yang dimiliki Aceh, itu adalah nilai jual di masa yang akan datang. Kembali lagi ke regulasi nomor 19 tahun 2016, bahwa pemanfaatan Aceh ada dengan pola sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan atau KSP, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sebelum kami mempresentasikan hal ini, saya pernah berdiskusi dengan Pak PJ Gubernur Aceh, Pak Safrizal. Beliau pernah mencoba lapangan golf kita sekitar 2 minggu yang lalu. Beliau menyampaikan ke kami, jika memang dalam forum ini nanti ada yang berminat untuk mengelola lapangan golf, kita akan mencari regulasi yang memudahkan, kalau bisa 10 tahun kita berikan free. 10 tahun kita berikan free, namun tentu dalam konteks aset-aset yang perlu dibangun atau perlu dilestarikan kembali, perlu direnovasi, itu wajib dilaksanakan. Jadi pemerintah berpikir bukan hanya pada efek awal retribusi, tapi adalah efek domino, multiple efek dari sebuah aset itu sendiri sudah difikirkan oleh Pak PJ Gubernur Aceh, Pak Safrizal. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah semangat baru bagi teman-teman. Ada dari PEMA tadi, dari PEMA saya pernah juga kita mendiskusikan, karena kalau di dinas yang mengelola aset, tentu banyak regulasi yang kami akan harus lalui begitu panjang. Saya sebelum jadi Kadis Burpar, pengalaman saya terdahulu, waktu saya Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, kita punya aset hotel yang ada sekitar 8 lantai di kawasan strategis Jakarta, tepatnya di Menteng, di Cikini, itu juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Ada salah satu pengusaha yang mengelola itu, tapi dalam kurun waktu tertentu mereka belum membayar tanggung jawab retribusinya karena alasan lain sebagainya, dan itu sudah menjadi temuan BPK. Pak, saya pikir ini isu menjadi ke depan dalam hal pengelolaan. Dinas tidak begitu fleksibel dalam mengelola aset. Oleh karena itu kami mencoba bahwa aset-aset potensial coba kita diskusikan sama BUMD atau ya BUMD lah terutama yang lebih fleksibel untuk mengelola aset, itu lebih kita berikanlah. Salah satunya sebenarnya yang kelola aset di Burpar sekarang ini kan kantor PEMA ya. Dan alhamdulillah pemanfaatan juga dengan baik, pengelolaannya juga dengan baik. Dan pengalaman kami mengelola aset Aceh di Jakarta, kalau kita hanya menarik retribusi, kita hanya berpatron pada angka sewa, tetapi padahal multiple efek dalam sebuah bisnis banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi ini kita nggak bisa lakukan dalam konteks, apalagi kita tetap berpaku tangan pada Permendagri nomor 19 tahun 2016. Oleh karena itu, mungkin ke depan, salah satu aset potensial di bawah Dinas Kebudayaan Pariwisata selain lapangan golf adalah Taman Ratu Syafetuddin. Taman Ratu Syafetuddin dengan luas wilayah hampir 6 hektar. Ada 23 aset bangunan anjungan kabupaten kota. Terus ada di Kranas di depan. Ini miniatur sebenarnya taman mini dari Aceh itu sendiri. Kalau di Indonesia punya taman mini Indonesia, di Aceh punya taman mini Aceh.
Dan ini sudah difikirkan jauh-jauh hari oleh Pak Gubernur pada saat itu, Pak Abdullah Putih. Dan sekarang aset ini adalah aset potensial sebenarnya. Yang hari ini pemerintah dalam kurun waktu sekarang kita untuk menjaga aset, untuk mengelola aset, keuangan kita semakin hari semakin tipis. Jangankan untuk, ya alhamdulillah kita bisa bayar listrik sama bayar retribusi sampah. Tetapi bagaimana menghidupkan atraksi-atraksi di titik-titik aset ini kita belum mampu. Oleh karena itu alhamdulillah beberapa event yang secara nasional bisa dihadirkan baik itu dari kepolisian waktu Hari Bayangkara ya Bang, dibantu publikasi oleh teman-teman Polri, terus ada beberapa event nasional lainnya, dan yang paling besar itu Pekan Kebudayaan Aceh mampu kita lakukan. Itulah hidupnya pada masa itu. Kalau seandainya event-event yang sekelas itu nggak bisa kita lakukan, maka aset itu diam dengan sendirinya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tanggal 15 November nanti ada lagi kegiatannya adalah Maulid Raya. Nah ini lagi kami siapkan Pak. Ini paling bisa kita lakukan karena untuk menghidupkan anjungan-anjungan ini. Tetapi untuk mengelola secara menyeluruh kita masih minim sekali anggaran. Jadi ini tantangan kita di masa depan. Oleh karena itu saya sangat terbuka apabila di antara Bapak Ibu ada yang berminat di aset lapangan golf dan Taman Ratu Saifuddin, dan ada satu lagi sebenarnya yang aset pasca tsunami itu menjadi aset yang diam, adalah Gurah. Pernah tahu lapangan Gurah yang masjid kubah masjidnya terdampar di daerah Pak Munawir, mana Pak Munawir? Ya? Desa Gurah ya. Desa Gurah. Ini lumayan sampai 3 hektar kita punya. Tapi kita hendak menceritakan tentang storytelling di wilayah ini, akses menuju ke destinasi ini juga sangat-sangat sulit. Ini tantangan. Kalau kita menyalahkan para pengambil kebijakan terdahulu, itu mereka punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang harus kita kuatkan sebenarnya di hari ini dan di kemudian hari. Tetapi saya ingin mengajak bahwa banyak aset potensial di Aceh itu masih terbekukan. Mungkin ini menjadi juga bagi pengambil keputusan bahwa dalam struktur organisasi pemerintah daerah, kita di pemerintah Aceh tidak ada dinas pendapatan, kita hanya dinas keuangan. Pendapatan dan keuangan digabungkan jadi satu. Ini tantangan. Mungkin saya di luar dari forum ini membuka mata bahwa hari ini kita hanya menerima dan menghabiskan, tapi kita tidak pernah berpikir untuk mendapatkan. Dan ini menjadi kekuatan masa depan kita untuk Aceh yang lebih baik, bahwa ada sebuah organisasi baru yang mudah-mudahan Pak PJ Gubernur, Pak Safrizal bisa menghadirkan dinas pendapatan untuk benar-benar dapat mengelola aset-aset Aceh yang terbekukan selama ini. Dan saya berharap sebenarnya di saat pengurus PEMA yang baru begitu cepat, saya kenal beberapa teman-teman di pengurus baru untuk bisa mengambil alih aset-aset yang terdiam selama ini. Dinas dengan regulasi yang ada, tahapannya panjang sekali Pak. Sulit sekali kalau kami salah melangkah malah nanti kami disalahkan. Pengalaman seperti saya bilang di aset di Jakarta yang tunggakan 8,6 miliar itu menjadi sebenarnya PR untuk kita semua. Apakah ini masih diingat? Ya, begitulah kita. Cepat sekali lupa entah hal-hal sesuatu. Tapi cepat sekali mengingat untuk hal-hal negatif yang seharusnya kita perbaiki mulai dari sekarang. Tapi mudah-mudahan kekuatan lapangan golf ini selain yang kami gambarkan di awal, di gambar atau di video, saya pernah, setahun yang lalu saya pernah menggambar ulang landscape dari lapangan golf. Kita coba menghadirkan, di situ tuh ada cottage, di situ itu ada golf resort, di situ atau ada restoran. Namun kembali lagi bagi golfer melihat kalau seandainya sudah hadir 18 hole,
apabila ini hadir misalnya amenitas-amenitas pendukung, maka akan berkurang hole-nya. Nah ini tantangan lagi. Kembali lagi kalau golf hanya menghadirkan olahraga golf tanpa kekuatan amenitas tambahan, saya yakin sulit sekali bagi investor-investor asing akan coba mengelola ini. Mungkin kembali lagi apabila ada yang berminat di antara teman-teman dan rekan-rekan semua, kita akan membuka diskusi lebih luas lagi untuk penguatan amenitas di lapangan golf Lok Ngai ini sendiri. Karena memang luasnya lumayan luas Pak, 57 hektar. Dan Bapak Ibu ketahui, kawasan Lok Ngai dalam PU adalah salah satu kawasan yang hampir sempurna bagi dunia pariwisata. Di sana ada laut, atraksi lumayan banyak, atraksi di laut, selancar kita salah satu diminati selain di Pulau Banyak. Terus di sana ada sungai, terus di sana juga ada hutan, di sana ada penginapan. Jadi ukuran untuk sebuah kawasan wisata itu sudah sempurna. Tetapi kembali lagi tantangan kita adalah pada manajemen pengelolaan. Mungkin Bapak Ibu kita lihat semua, belum apa-apa kita masuk ke lapangan golf, di depannya seharusnya ada penerimaan yang baik, tetapi malah yang terjadi, yaitu tantangan bagi kita sendiri. Ya ingin saya gambarkan kondisi terkini supaya ini menjadi sebuah awal untuk kita perbaiki dan bagi investor-investor ataupun calon-calon yang ingin berminat untuk hal ini, mari kita sama-sama memikirkan. Dan di awal tadi saya sampaikan Pak Gubernur sudah menot kepada kami. Beliau apabila ada di antara kita yang berminat 10 tahun akan memberikan free. Dan ini menjadi poin buat kita yang berhadir di sini. Terkait objek wisata di sekitar lapangan golf yang kami sampaikan, selain dia miliki laut, ada penginapan, ada tebing yang bagus, ada hutan di sekitarnya, ada sungai. Saya juga ingin menggambarkan atraksi apa yang selama ini ada di Lampu U. Saya main video ya. Coba Pak Eko tampilkan video atraksi yang ada di wilayah lapangan golf. Silakan. Salam rekan, alhamdulillah hari ini saya berada di kawasan tepatnya di Lampu U, Aceh Besar. Alhamdulillah saya sudah mencoba 3 spot tourismnya, yaitu ada jet ski yang harganya per 15 menit sekitar antara 350 sampai 400. Ada banana boat antara 50 sampai 70 dan ada donuts boat itu antara 70 sampai 90 ribu. Ini istri saya Bapak Ibu. Saya jadikan salah satu talent untuk video ini. Makanan atau kuliner di kawasan ini juga sangat-sangat lezat sekali. Dan untuk keluarga ini adalah wahana yang patut dicoba dan patut hadir di Lampu ini. Salam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sebahagian dari kita ada sudah pernah mencoba jet ski, banana boats, dan donut boats di wilayah itu. Dan banyak atraksi-atraksi lain yang saya kemarin sudah berkomunikasi dengan salah satu sahabat kecil saya di Surabaya. Mereka akan coba hadirkan investor yang memang kekuatannya di atraksi. Dan saya sudah mencoba menanyakan berapa harga jet ski. Rupanya kalau kita berpikir harga jet ski mahal sampai ratusan juta. Nanti kalau ada yang berminat ingin beli jet ski biar ada agak ramai. Nanti kita kan kawasan Banda Aceh ini sangat dekat dengan laut. Tapi kita nggak menguasai laut kita. Artinya kita nggak memanfaatkan laut kita. Di kilometer 0. Di kilometer 0 Banda Aceh di Kampung Jawa. Kita ingat kemarin pada saat PON perahu layar itu lumayan menjadi idol pada saat olahraga itu diperlombakan di sana. Tapi setelah ini
Saya belum melihat lagi ada perahu layar di sana. Dan ini menjadi kekuatan kita. Kembali lagi saya bilang, kalau seandainya kita bisa memanfaatkan kedekatan kota Banda Aceh dengan laut, memanfaatkan water sport, saya pikir Aceh menjadi salah satu destinasi water sport unggulan di Indonesia. Dan lapangan golf dengan segala fasilitas amenitas di sekitarnya menjadi kekuatan untuk bisa menghadirkan water sport di wilayah itu. Dan tentu kita berbicara tentang pariwisata, multiple effect di bidang pariwisata bukan dirasakan oleh para mereka yang berkantong tebal, tetapi masyarakat langsung yang bisa merasakannya. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, meskipun kami hanya sebentar untuk menyampaikan beberapa potensi yang ya salah satunya potensi lapangan golf yang disampaikan di antara Bapak Ibu ada yang berminat untuk mendiskusikan lebih tajam dan lebih dalam tentang aset lapangan golf kita ini. Saya pikir itu dari saya. Tadi ada sebahagian sahabat saya juga Bang Mahdi menyampaikan kekuatan kita sebenarnya ada di MICE ya Bang Mahdi ya. Ya mungkin the next komunikasi kita terkait bagaimana event MICE bisa kita hadirkan di Banda Aceh dengan lama berada di Aceh lebih dari 2 atau 3 hari bisa kita laksanakan dan mungkin next ke depan Pak Gubernur akan memberikan PR Bang Mahdi, memberikan PR untuk Kepala SKPA wajib menghadirkan event-event MICE tingkat nasional, internasional sebagai sebuah ukuran kinerja Kepala SKPA ataupun Bupati Wali Kota. Saya pikir itu demikian, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang salah, kembali lagi saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Bapak Almuniza Kamal for showcasing the Lokna Golf and Marine Sport Resort project. And this project also offers a unique combination of sports and nature tourism that could attract international visitors. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we would like to invite back Ibu Maya Safira from BPKS to the stage to present the project about solar power green fishery sport in Pulau Aceh. To Ibu Maya Safira, the stage is yours. Kembali saya lagi, semoga nggak bosan ya. Oke, ini second project dari kita. Kalau gitu saya pakai bahasa Indonesia aja ya Bapak Ibu, nanti akan di-mix. Kali ini kita akan presentasikan tentang Pulau Aceh, karena selain Sabang, otoriti dari BPKS juga Pulau Aceh yang berlokasi di Aceh Besar. Please play the video. Ya, ini adalah gambaran, sebenarnya ini sudah dalam kondisi yang lumayan sudah rusak, makanya kita coba jual dengan apa adanya, tapi kita akan memberikan beberapa analisa. Jadi ini pelabuhan dari Pulau Aceh, pelabuhan perikanan Pulau Aceh yang dibangun oleh BPKS dan selesai pada tahun 2016. Tampilannya rusak ya? Oke. Ya nggak apa-apa, saya mulai dari sini aja. Pulau Aceh terletak 25 km dari Banda Aceh, dari Ulele biasanya. Kemudian dari Lampulo biasanya kita pakai bot ikan juga ke sana. Kemudian sudah dimulai pembangunan pada tahun 2009 dan selesai pada 2016 untuk pelabuhan perikanan Gugup di Pulau Aceh tersebut. Jadi total areanya 27 hektar. Kemudian visi dan objektif kita di BPKS untuk membangun Pulau Aceh.
adalah juga untuk sebagai leading investment area untuk sebagai Western Frontier yang berfokus pada perikanan. Kalau tadi Sabang untuk perdagangan dan tourism atau trading juga, tapi yang ini untuk perikanan. Tapi sekarang keterbatasannya adalah keterbatasan infrastruktur untuk listrik atau energi. Jadi juga berdampak pada pendapatan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas BPKS yang ada di sana. Ini adalah legal basisnya, ada beberapa legal basis selain kenapa BPKS dibangun. Kemudian juga untuk terkait fisheries ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 132 pada tahun 2023. Apa saja yang sudah BPKS bangun, itu ada loading dock and service dock, kemudian ada fish auction hall juga untuk pelelangan ikan, kemudian ice factory building, bangunan untuk pabrik es, kemudian water tower, ada juga powerhouse untuk electricity tapi masih sangat kecil, kita pakai genset di sana. Kemudian untuk cadangan air, freshwater reservoir tank, itu memuat 200 meter kubik capacity. Kemudian juga ada wave breaker and asphalt road. Oke. Mohon maaf, beberapa slide-nya mungkin ada yang gak bagus tampilannya. Nah, ini adalah variasi dari perikanan, jenis-jenis ikan yang ada di Pulau Aceh, perairan Pulau Aceh dan juga Sabang FTZ ya. Nah, kita tuh paling banyak tuna yellowfin, mungkin di sini Pak Almer dan Pak Rinja lebih paham dan juga Bu Fani tadi. Jadi yellowfin itu masuknya di pelagic fish kategorinya dan ini ton yang kita dapatkan data dari Dinas Perikanan Aceh. Kemudian ini fishing port specification kita. Ini lumayan teknis, jadi 60 GT sebenarnya bisa mencapai kapal sampai 60 GT. Kemudian juga dapat mengakomodasi kapal hingga 100 unit. Ini layout dari fisheries harbor kita, pelabuhan perikanan kita. Ini current conditionnya, jadi kita kasih fakta apa yang ada bahwa saat ini memang kondisinya sudah lumayan buruk, maka kita harus mengoptimalisasi aset yang ada di BPKS. Jadi sebenarnya itu sangat strategik, tapi kita membutuhkan dredging ya untuk mengeruk lagi. Tapi kami tidak bisa lakukan lagi, jadi kami harus menarik investor untuk hal ini, untuk pengembangan ke depannya. Kita juga sudah melakukan AMDAL, kemudian dredging area harusnya 57 hektar. So di sini ada summary-nya, Pulau Aceh Port requires restoration of facilities and procurement of infrastructure, particularly electricity to support operation and increase revenue. Nah, oleh karena itu ini kita masuk ke solar panel potential karena kita electricity shortage, makanya ini solusinya. Dengan kondisi daerah Pulau Aceh yang ada dengan exposure matahari yang sangat tinggi di sana. Jadi ini inline di 2009 sampai 2016 infrastrukturnya. Kemudian juga ini udah saya sebutkan tadi di previous presentation. Kemudian kita harus inline juga dengan PLN Power Plant dan potensi sebesar 1.5 megawatt untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel. Oke, mungkin ini. PLN Power Generation di Nasi Island itu memiliki 250 kilowatt. Dan di Brah Island di Pulau Aceh juga itu sebanyak 600 kilowatt dengan maksimum peak capacity itu 200 kilowatt. Di mana operational electricity itu mencapai 1,5 megawatt, jadi masih kurang ya, sangat kurang. Kalau misalnya mau dimaksimalkan penggunaannya. Ini layoutnya tadi. Kemudian
karena di sini kita diminta iPro, jadi untuk presentasi kali ini kita buat sangat teknikal. Di sini dapat dilihat rinciannya untuk cold storage power requirement, itu untuk lighting and operational kita membutuhkan 25 juta, kemudian dengan cold storage 17.500.000, kemudian ada juga untuk kira-kira monthly electricity consumption-nya itu 16,416 kilowatt per hour atau per month. Kemudian juga cold storage-nya dapat dilihat untuk total consumption-nya sebesar 27.907 kilowatt hour per month. Ini kita coba buat perbandingan, there are a comparison between the on-grid, off-grid, dan hybrid. Ini untuk on-grid solar system, strength-nya adalah kekuatannya, advantages-nya adalah cost effective, dependent on grid, dan less equipment. Tapi enggak terlalu sesuai untuk area yang memiliki unstable grid access. Ini kira-kira untuk on-grid panel itu akan memakan biaya sebesar 9,1 miliar. Ini sudah termasuk dengan installation cost and commissioning. Bisa dilihat bahwa summary-nya ini memang most economical, jadi sangat hemat, yang tidak memerlukan baterai. Tapi ini bisa di-apply di daerah yang memiliki supply listrik yang stabil. Dan karena kita masih bergantung pada PLN, kalau kita pakai on-grid, jadi itu akan berdampak ketika malam hari atau ketika memiliki cuaca buruk. Kedua, ini off-grid solar system, jadi kita coba memberikan beberapa perbandingan. Di sini ada available backup energy supply untuk strength-nya, kemudian increase energy independence karena kita nggak membutuhkan PLN grid, dan at minimum cost. Sorry, ini at minimum cost salah karena dia very expensive, sorry. Nah, kalau off-grid itu perkiraannya membutuhkan 13,6 miliar rupiah. Di situ including solar panel, kemudian battery life-nya dengan inverternya. Dapat dibaca ke summary dari off-grid ini bahwa memang ini the cost is highest, jadi tertinggi untuk cost-nya. Karena dia membutuhkan solar panel dan baterai sendiri karena kita tidak connect ke PLN grid. Nah, ini yang kita coba rekomendasikan kalau investor tertarik pada untuk berinvestasi solar panel di Pelabuhan Perikanan Gugup Pulau Aceh, yaitu hybrid solar system, provide electricity where there is no grid access, not dependable to PLN grid. Dia kita untuk installation cost-nya berada di tadi yang pertama on grid 9 miliar, kemudian yang kedua 13 miliar, dan yang kedua ini di tengah-tengah 12,5 miliar. Jadi ini yang paling direkomendasikan dari hasil studi internal kita, karena juga dapat meningkatkan power usage flexibility. Dan sistem ini menawarkan high reliability karena kita dari PLN dan juga solar power. Dan nggak apa-apa kalau misalnya itu malam hari ataupun lagi cuaca buruk. Ini dia tadi summary-nya. Kita bisa savings on electricity cost kalau hybrid itu hingga 829.000 per bulan. Dengan rincian estimasi di atas dapat dibaca. Kemudian ini untuk on grid. Kemudian ini untuk off-grid. Jadi itu 3 juta per month tapi dari total investment yang lebih tinggi. Dan tadi seperti Pak Almer di pagi hari sudah mempresentasikan bahwa renewable energy ini inline dengan target pemerintah Indonesia untuk clean energy di 2025 sebanyak 23%, kemudian 31% di 2050. Oleh karena itu pemerintah kita lagi gencar-gencarnya untuk mengimplementasikan renewable energy di banyak tempat.
Oke, ini rekomendasi dari kita. This will be my last slide. Ini panel placement, kemudian material quality-nya bisa menggunakan use high grade metals like aluminium for panel mounts. Jadi dia lebih tidak berkarat karena memang sangat waterfront. Kemudian maintenance schedule-nya annual maintenance dan system selection. Dan conclusion-nya adalah of the 3 PLTS system model yang paling termurah itu on grid system. Tapi from the benefit and stability untuk solar panel operations ke depan itu hybrid system adalah yang terbaik. Dan payback period for the hybrid system akan selama 8 tahun 8,64 tahun, 8 tahun something ya. Jadi revenue from excess energy sales adalah sebanyak 1.225 per month dan juga 367.505 per tahun. Oke. Terima kasih banyak. Itu tadi presentasi kita mengenai solar panel di Pulau Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Ibu Maya Safira for sharing a very comprehensive and inspiring insights on the development projects, the solar-powered fisheries port in Pulau Aceh. As we heard together that the project promised to strengthen Aceh's logistics capabilities, boost tourism, and also enhance the local economy through sustainable and innovative solutions. Distinguished guests, ladies and gentlemen, for the next, we would like to invite Ibu Inong Soviarini from Bapeda Aceh Utara to present the project about Aceh Utara Sustainable Investment Outlook. Ibu Inong Soviarini, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan terima kasih. Seharusnya tadi diinformasikan kita ada di penyampaian di posisi ketiga. Tapi begitu mendengar dari pemapar pertama dan kedua tadi dalam in English, I'm very nervous. Rasanya nervous. So I try to speaking in English, but I think my English is not good, but not bad too. So thank you. So saya supaya tidak membuat confuse para hadirin semua, saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Izinkan. Baik, sebelumnya kami sedikit ingin menceritakan bahwa kita punya visi dalam RPJPD Aceh Utara itu adalah Aceh Utara yang Islami, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena ini untuk menunjang, untuk mendukung SDGs. Pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk itu di tahun 2024 ini Aceh Utara mencoba menyusun terkait dengan Sustainable Investment Outlook, di mana di dalamnya nanti ada terkait dengan apa saja yang dimiliki oleh Aceh Utara, kemudian peluang-peluang investasi apa saja yang bisa dilakukan di Aceh Utara. Nah, ini nanti akan sama-sama kita lihat dan kami juga menyampaikan informasi untuk dokumennya atau terkait dengan dokumen Sustainable Investment Outlook ini sudah kita paparkan ada di booth-nya DPM TSP Aceh. Dan mungkin nanti semua Bapak Ibu yang berhadir bisa melihat dan ini bukan hanya kita membuka peluang bagi investor saja, tetapi juga kita membuka peluang untuk kerjasama antar daerah dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik, kami masuk ke paparan. Untuk Aceh Utara sendiri, ini mempunyai luas wilayah sekitar 2.700 hektar. Nah, Bapak Ibu, kita punya desa terbesar di Aceh, di Indonesia, maaf.
kita punya 852 desa dengan peluang investasi di sektor-sektor potensial itu ada di sektor pertanian. Itu ada di perkebunan, ada di perikanan, peternakan. Nah, ini yang nanti akan kita coba lihat bagaimana apa saja peluang-peluang yang ada di Aceh Utara. Baik, Aceh Utara merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Potensi sumber daya alam seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada di pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa di Aceh Utara infrastruktur pendukung itu lengkap, Bapak Ibu. Dari transportasi udaranya, kemudian pelabuhan, kemudian yang pastinya darat. Nah, pelabuhannya sendiri itu sudah menjadi pelabuhan resmi sebagai pelabuhan import. Dan kita harapkan dengan adanya peluang investasi nantinya, kami juga sangat mengharapkan ini dapat menjadi pelabuhan ekspor untuk ke depan. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kemudian kita coba lihat peluang investasi dan kami sampaikan juga pemerintah Aceh Utara melalui DPM Transnaker memiliki komitmen terhadap investasi berkelanjutan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga proses dan prosedur pelayanannya kita harapkan itu semakin mudah diakses dan efisien. Nah, ini yang menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui DPM Transnaker. Baik, kita lihat lagi. Ya, ini peluang investasi salah satunya yang di sektor pertanian adalah padi. Mungkin sedikit kami ingin menyampaikan pada saat COVID, pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Aceh itu mengalami minus, turun dan minus. Aceh Utara, khusus Aceh Utara mengalami pertumbuhannya turun tetapi masih dalam posisi positif. Kenapa? Karena Aceh Utara pertumbuhannya ditunjang oleh pertanian padi. Nah, ini yang menjadi kita semakin percaya diri bahwa ini adalah peluang investasi yang sangat besar. Kemudian kita melihat bagaimana luas sawah yang ada di Aceh Utara, kemudian produksinya 300 ton gabah kering giling, ini posisi belum selesai Waduk Krumpase. Apabila Waduk Krumpase selesai, ini ada di posisi produksinya 400 ton 400 ton gabah kering giling. Nah, ini informasi. Kemudian kita lihat jumlah petani, itu ada sampai dengan 92.000. Nah, peluang pengembangannya ada di pabrik padi skala produksi besar. Ini yang kita harapkan adalah nantinya salah satunya ada produksi beras premium. Kemudian ada produksi turunan padi lainnya, ada budidaya padi organik juga dan peningkatan kapasitas petani. Kita sudah coba memperkirakan nilai investasi dalam 5 tahun itu ada di 5 juta USD. Nah, ini sudah kita coba menghitung. Kita lanjut, kemudian di Aceh Utara juga ada sawit. Nah, sawit ini ada perkebunan rakyat, ada juga milik perusahaan. Nah, untuk produksinya sendiri kita bisa lihat ada di 232.000 ton. Nah, ini kemudian ada jumlah petani sekitar 10.000. Kemudian peluang investasi sendiri ada forum multi pihak, meningkatkan kapasitas petani dan penerbitan 1.000 STDB, serta sertifikasi ISPO RSPO dan produk turunan sawit. Nah, untuk kita perkirakan nilai investasi 40.000 US dollar dalam 5 tahun. Kemudian demikian juga dengan kakao. Kakao untuk Aceh Utara sendiri itu ada di posisi keempat di 23 kabupaten, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sehingga kita harapkan semoga ini menjadi salah satu salah satu peluang untuk Aceh Utara bisa melakukan baik itu kerjasama antar daerah atau investasi. Nah, untuk sistem agroforestry sendiri untuk kakao itu sangat berdampak tinggi dalam penyerapan karbon. Nah, tujuan kita dalam Sustainable Investment Outlook ini adalah salah satunya untuk mewujudkan zero emisi karbon. Ini yang
kami harapkan. Sehingga banyak kerjasama-kerjasama yang kami harapkan bisa kita lakukan di Aceh Utara, melihat potensi kawasan hutan, juga potensi kawasan perkebunan di Aceh Utara itu luasannya sangat luas. Ini menjadi salah satu peluang untuk pengembangan investasi. Baik, kita lanjutkan untuk kelapa. Ini juga terdapat ada luasannya sekitar 15.000 ya, bukan 9, tapi 15.000 hektar untuk luasan kelapa. Dan memang di Aceh Utara masih industri rumahan, namun luar biasa terhadap produksi daripada industri rumahan yang ada di Aceh Utara untuk sektor kelapa. Nah, untuk sektor perikanan budidaya sendiri, kita masih pengembangan tambak di Aceh Utara itu ke depannya sangat potensial. Kenapa? Karena juga luasan tambak yang sekitar 10.000 luas tambak ini menjadi potensi dalam peluang pengembangan. Nah, dan kita sudah coba menghitung nilai investasi itu ada di 2 juta USD dalam 5 tahun. Baik, kerajinan bordir Aceh. Mungkin di sini boleh kami sedikit bangga. Kenapa? Karena bordir Aceh Utara ini selalu menjadi pesanan kalau misalnya dari provinsi melakukan kegiatan-kegiatan. Dan ini bukan hanya dari provinsi Aceh, dari luar pun ini menjadi menjadi tempat produksi kita itu menjadi untuk pesanan dari luar. Dan alhamdulillah ini sudah ekspor ke luar negeri termasuk Hong Kong. Nah, ini mungkin juga menjadi peluang investasi karena memang kita punya beberapa sentra produksi di 10 kecamatan. Baik, kemudian untuk kawasan Malikul Saleh ini adalah kawasan pertama sekali Islam masuk di Asia Tenggara, yaitu Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini yang sebenarnya peluang investasi pengembangan yang paling menjanjikan. Kenapa? Karena di sana ada juga ada museum Pasai yang merupakan monumen seperti Monas. Artinya ini memang peluang pengembangan investasi yang luar biasa. Dan kita juga terakhir kita punya hutan desa Gampung Pulau Meriah yang saat ini masih kita melakukan pembinaan. Salah satunya di sana ada produksi madu kelulut. Kemudian juga ada ekowisata yang memang bisa dikembangkan. Dan dalam peluang pengembangan kita berharap di sana bisa pembentukan KUPS biomasa kaliandra. Kaliandra ini adalah tumbuhan yang nanti bisa diproduksi menjadi briket. Nah, ini sedang kita jajaki pembibitannya dan sedang dilakukan pembibitannya. Mudah-mudahan ada peluang pengembangan di sini dan bisa kita lakukan kerjasama. Dan sudah coba kita menghitung nilai investasinya ada di 500.000 USD dalam 5 tahun. Terakhir, kita punya kawasan landscape Cot Gire. Ini mungkin hal yang sangat menarik juga. Landscape Cot Gire ini ada di situ satwa, ada satwa yang memang sudah kritis, ada satwa yang memang sudah terancam, ada satwa yang dianggap pada BirdLife, organisasi BirdLife Internasional ini sudah punah. Tetapi di tahun 2023 pada 85 tahun setelah dianggap punah ini ditemukan di landscape Cot Gire. Nah, ini yang akan kita coba kembangkan terkait dengan kawasan landscape Cot Gire. Ini sangat menjanjikan karena komitmen dari pemerintah daerah, pemerintah Gampong, dan semua CSR juga akan ikut dalam pengembangan peluang pengembangan ini. Nah, mungkin ini saja yang kami sampaikan dan pastinya investasi berkelanjutan merupakan penanaman modal untuk kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi itu pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pada saat pembukaan, yaitu environment, sosial, dan governance.
dan demi menjaga keberlanjutan kehidupan. Dan mudah-mudahan Aceh Utara bisa mewujudkan pengembangan investasi ke depan untuk mendukung pembangunan Aceh dan Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Inong Sofiarini. Terima kasih Ibu. Thank you very much for the fruitful presentation about Aceh Utara Sustainable Investment Outlook. Esteemed guests, ladies and gentlemen, now let us invite Bapak Faisal Azwar from Sabang City Government to present about sustainable tourism, Gapang Resort and Dive Center, Sabang Hill Hotel, and development of Bango Innovation Park. Bapak Faisal Azwar, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta Agasid 2024 yang masih setia ya di ruangan ini. Baiklah, kami dari pemerintah Kota Sabang, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang mencoba menyampaikan ada tiga kegiatan IPRO yang kami tawarkan dalam Agasid 2024. Mungkin ini Sabang yang ketiga kali ya. Tadi ada Pak Dominik yang sudah cerita juga tentang Sabang, walaupun tadi gambarnya bukan gambar Sabang. Kemudian ada Bu Maya tentang Sabang juga. Dan tentunya tema pada kali ini cocok sekali dengan Sabang, yaitu Sustainable Tourism, yang tentunya Sabang sebagai destinasi pariwisata nasional sangat cocok untuk investasi pariwisata di Kota Sabang, tentunya yang pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ada tiga sekaligus kami sampaikan. Ada Gapang Resort and Dive Center yang memang ini untuk penginapan untuk di pariwisata di daerah Gapang. Kemudian ada Sabang Hill Hotel yang juga untuk bagian perhotelan dan juga agro eco tourism development, yang merupakan ini suatu atraksi baru, destinasi baru yang kami tawarkan. Kalau Gapang dan Sabang Hill itu sudah lama ya, apalagi Sabang Hill itu sudah ada di masa zaman Belanda ya. Ya, untuk Sabang sebagai salah satu ikonnya adalah sebagai daerah kilometer 0 Indonesia, tentunya sudah sangat terkenal ya di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Tentunya ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat ikonik ya, karena tidak ada di daerah lainnya, tentunya hanya ada di Sabang. Jadi banyak potensi wisata Sabang yang mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ke Sabang. Tentunya yang paling unggul lah di wisata bahari, yaitu tentunya dengan taman lautnya ya, yang sangat indah di bawah laut, dan sekarang juga sangat terkenal dengan atraksi lumba-lumba ya. Sekarang ada viral untuk atraksi lumba-lumba yang khususnya ada di Pagi, dan juga untuk lumba-lumba di Sabang ini sudah mendapatkan rekor muri lumba-lumba terbanyak di Indonesia ya. Di samping bahari juga kita juga punya wisata sejarah ya, banyak peninggalan-peninggalan zaman Belanda, apalagi dulu Sabang pernah jaya di masa maskapai Belanda karena sangat tergantung pada kunjungan wisatawan. Jadi COVID itu sangat menghantam ekonomi Kota Sabang, sehingga karena terlihat bahwa dari kunjungan wisatawan Kota Sabang itu sangat kecil di 2020, baru kembali pulih di 2022, dan itu pun belum kembali sebagaimana semula sebelum COVID, karena sebelum COVID itu sampai mencapai 700.000 orang kunjungannya, dan saat ini belum kembali seperti sebagaimana mulanya, tapi sudah menunjukkan pergerakan yang sangat baik, sehingga peningkatannya kita harapkan bisa pulih kembali sampai dengan 1 juta orang per tahun mungkin. Tentunya untuk mendukung atau menyambut kunjungan wisatawan itu butuh banyak infrastruktur ya, seperti tadi penginapan dan juga lainnya.
Jadi perwisata di Sabang itu sebenarnya selain tadi menawarkan juga alam, tapi sangat cocok untuk wisata mas ya, pertemuan dan juga meeting di Sabang. Karena acara-acara provinsi dan kementerian bisa saja dilaksanakan di Kota Sabang. Dan di samping juga untuk sport tourism seperti disampaikan oleh Pak Dominik tadi, di setiap bulannya ada event-event untuk sport tourism yang sangat mendukung kunjungan wisata ke Sabang. Nah, ini fasilitas pertama yang kami tawarkan, ini merupakan barang milik daerah dan punya sejarah penting untuk Gapang Resort ini. Karena dulu sejak mati suri tutupnya Pelabuhan Bebas Sabang, itu tahun 97 itu dilaksanakan Jambore Iptek untuk sebuah kajian untuk pengembangan Kota Sabang kembali. Saat inilah dilakukan Jambore Iptek dibangun pada tahun 1997 oleh Pak Habibie, saat itu Meristek. Namun lama-lama Gapang Resort ini terjadi kerusakan, tidak ada pengembangannya sehingga sekarang ini sudah tidak lagi beroperasi. Jadi ini menjadi tawaran kami untuk supaya bisa dilaksanakan pengembangannya oleh pihak swasta. Jadi ini pernah juga ini Pak Dominik, kita laksanakan dulu Regatta Sabang 2011 ini. Itu pernah dilakukan di sini, tempatnya Regatta Sabang, yang lomba kapal, balap kapal dulu pernah juga dilaksanakan di sini. Jadi untuk pengembangan ataupun Sabang atau Gapang Resort ini ada dua, bisa juga membangun kembali kotek-kotek yang ada dan juga bisa membangun hotel di situ seperti mungkin konsep di Senggigi Resort di Lombok mungkin Senggigi, kemudian juga kabin hotel yang juga Pak Dominik juga pernah tawarkan untuk kabin hotel ya. Yang sekarang juga lebih gampang, lebih simpel dengan model kabin hotel. Jadi ini beberapa skema dari kerjasama, mungkin kerjasama pemanfaatan juga bisa dengan BOT juga ya, dengan beberapa pilihan. Ada misalnya Gapang Resort kita bangun kembali dengan konsep kotek-kotek, tentunya kemudian juga konsep kabin hotel. Ini juga bisa dari segi kelayakan sangat layak, dilihat dari MVV dan juga ya areanya juga sangat bagus ya. Jadi sebenarnya kajian tentang Gapang Resort sudah dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara juga Elman. Jadi sudah sangat kajiannya sudah sangat dipercayai dengan kajian dari Elman ini, dari Elman. Jadi Gapang ini arahnya ke arah ke KM0 juga, arah ke Ibu dan juga sangat bagus lokasinya resortnya. Sekarang juga memang sudah berkembang resort yang baru seperti Pulau Weh Resort dan juga Matai Resort. Namun ini merupakan milik Pemda Sabang atau Pemkot Sabang. Kemudian yang kedua yang kami tawarkan adalah Sabang Hill Hotel. Jadi ini Sabang Hill Hotel ini merupakan heritage ya, bangunan Belanda dulu, masa Belanda yang berada di